Halo teman-teman semua, selamat datang di video penjelasan tugas statistika saya. Saya Hendy Saputra, seorang mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital, dari Prodi D3 Manajemen Informatika dengan NIM 25303019. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang sangat penting dalam statistika deskriptif, yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi dan kurva Ogif positif serta negatif. Oke, mari kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, mari kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian mampu menyusun data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi, kemudian mampu menentukan frekuensi kumulatif yang dibutuhkan. Dan yang paling penting, kalian harus mampu menggambarkan kurva Ogif positif dan Ogif negatif. Jadi, apa itu tabel distribusi frekuensi atau TDF? TDF adalah penyusunan data berkelompok ke dalam kelas-kelas interval, tujuannya untuk mempermudah analisis data yang besar. Nah, untuk membuatnya kita membutuhkan data mentah. Di sini saya sudah menyiapkan data mentah yang berupa nilai ujian statistik dasar dari 60 mahasiswa. Pertama-tama kita urutkan dulu data yang acak ini menjadi urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dapat diketahui bahwa N atau jumlah data berjumlah 60, data terkecil atau X-min yaitu 50, data terbesar atau X-max yaitu 95. Jadi kita dapat menentukan range atau jangkauan dengan rumus range sama dengan X-max dikurang X-min, yaitu 95 dikurang 50 sama dengan 45. Langkah ketiga, kita tentukan jumlah kelas menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah jumlah total data. Hasil yang didapatkan dari rumus tersebut adalah 6,86 sekian dan dibulatkan menjadi 7. Jadi kelas yang kita dapat berjumlah 7 kelas. Selanjutnya kita tentukan panjang interval kelas dengan rumus I atau interval sama dengan range dibagi K. Jika kita terapkan rumus kita pada data ini, menghasilkan interval 7. Langkah kelima, buat interval kelas mulai dari data terkecil atau X-min dan tambahkan I dikurang 1 untuk mendapatkan batas atas kelas pertama. Lakukan ini sampai semua data tercakup. Langkah keenam, hitung frekuensi atau F, yaitu jumlah data yang masuk ke dalam setiap interval kelas. Nah, setelah TDF selesai, kita lanjut ke Ogif. Ogif adalah grafik yang digambar dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ogif dibagi menjadi dua, yaitu Ogif positif atau kurva naik dan Ogif negatif kurva turun. Dan perlu diingat bahwa untuk membuat Ogif kita menggunakan tepi kelas, bukan batas kelas pada sumbu horizontal atau sumbu X. Untuk menentukan tepi atas kelas, kita bisa menggunakan rumus tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Jika kita terapkan pada kelas 1, yaitu batas atas 56 ditambah 0,5 dan menghasilkan nilai 56,5. Sedangkan untuk frekuensi lebih dari, acuannya adalah tepi bawah. Untuk menghitung tepi bawah, kita bisa menggunakan rumus batas bawah dikurang 0,5. Jika kita terapkan pada kelas 1, batas bawah ada 50 dikurang dengan 0,5 menghasilkan 49,5. Setelah menghitung semua tepi kelas, kita dapat menghitung frekuensi kurang dari dengan acuan tepi atas. Pada kelas 1, tepi atasnya adalah 56,5 dan nilai yang kurang dari 56,5 berjumlah 5. Pada kelas nomor 2, tepi atasnya adalah 63,5 dan nilai yang kurang dari 63,5 berjumlah 10 ditambah 5. Jadi ada 15. Begitupun seterusnya. Untuk frekuensi lebih dari,
kita menggunakan acuan tepi bawah. Jadi pada kelas nomor 1, tepi bawahnya adalah 49,5 dan jumlah nilai yang lebih dari 49,5 berjumlah 60, yaitu semuanya. Pada kelas nomor 2, tepi bawahnya adalah 56,5 dan jumlah nilai data yang lebih dari 56,5 berjumlah 55, dan begitu pun seterusnya. Langkah terakhir, kita buat kurva ogive-nya. Sumbu X adalah nilai tepi setiap kelas. Nilai sumbu Y pada ogive positif adalah kumulatif frekuensi lebih dari. Sedangkan sumbu Y pada ogive negatif merupakan kumulatif frekuensi lebih dari. Jadi pada ogive positif kurvanya naik, sedangkan pada ogive negatif kurvanya menurun. Jika kita gabungkan keduanya, kedua kurva ini akan berpotongan dan titik potongnya menunjukkan nilai tengah atau median. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai cara pembuatan tabel distributif frekuensi dan cara membuat ogive positif serta negatif. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.